Baik, perkenalkan nama saya Denis Gabriel Timpua dari 5T5 dengan NIM 2302414. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi 6 dan 7, single simple smoothing dan double exponential smoothing. Berikut penjelasan singkat sebelum lanjut ke kedua teknik berikut, yakni teknik smoothing adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi data, membantu mengungkap pola yang lebih jelas, Teknik ini sering diterapkan dalam analisis deret waktu, terutama ketika data menunjukkan ketidakstabilan atau estimasi cepat yang diperlukan. Dengan memahami smoothing, kita dapat meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Berikut ada when to apply smoothing technique, atau bisa dibilang kapan kita akan menggunakan teknik smoothing tersebut. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu single simple smoothing dan double exponential smoothing secara satu persatu dengan kelebihan dan kekurangannya. Berikut ada single simple smoothing. Teknik smoothing yang ini adalah teknik yang digunakan untuk meramalkan nilai pada data deret waktu yang tidak memiliki tren maupun musiman. Dengan menerapkan konstanta pemulus dalam kurung A, kodenya, SES memberikan prioritas lebih besar pada pengamatan terbaru, sehingga menghasilkan model yang sederhana dan dapat memberikan estimasi cepat tanpa memerlukan perhitungan yang rumit. Metode ini memungkinkan identifikasi pola dalam data menjadi lebih jelas. Berikut adalah rumus atau formula untuk single simple smoothing. Ini berikut adalah rumus yang bisa Anda lihat. Lalu berikut ada penjelasan mengenai advantage and disadvantage of SES atau kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan atau advantage-nya, yang pertama mudah diterapkan, yakni rumus sederhana dan tidak memerlukan perhitungan yang kompleks. Yang kedua, cepat dan efisien. Cocok untuk dataset besar karena proses komputasinya ringan. Yang ketiga, responsif terhadap data terbaru. Karena menggunakan konstanta pemulusan atau dalam kurung A, nilai terbaru lebih berpengaruh. Dan yang terakhir, cocok untuk data tanpa tren dan musim memberikan hasil optimal jika struktur data stabil. Sangat cocok untuk single simple smoothing ya. Namun, terdapat juga kekurangan dalam SES ini. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak cocok untuk data dengan tren atau musiman. Model menjadi kurang akurat jika pola data lebih kompleks. Artinya harus lebih luas lagi, tidak memacu atau tidak terpatok dalam tren yang musim, karena tren yang musim itu terikat pada data yang kompleks. Berikut ada sensitif terhadap pemilihan nilai A. Nilai A yang terlalu besar atau kecil dapat memengaruhi kualitas prediksi. Dan yang ketiga, kurang fleksibel. Tidak dapat menangkap perubahan pola yang signifikan dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, hanya memproyeksikan nilai konstan, yakni prediksi cenderung mendatar mengikuti pola data sebelumnya. Baik, yang berikut double exponential smoothing. Double exponential smoothing atau DES adalah teknik peramalan yang kuat karena mampu memperhitungkan tren dalam data. Dengan menggabungkan komponen level dan tren, DES memberikan prediksi yang lebih akurat dan untuk deret waktu yang menunjukkan pola kenaikan atau penurunan. Metode ini sangat berguna untuk dataset yang memiliki pola pertumbuhan atau penurunan yang konsisten. Berikut ada penjelasan singkat mengenai level-level yang ada dalam DES. Yang pertama, level komponen atau komponen level yang diberi nilai dengan S dengan T kecil dalam kurung. Mempresentasikan nilai rata-rata saat ini dari deret waktu yang telah disesuaikan dengan tren. Komponen ini dihitung menggunakan rumus ST sama dengan AYT ditambah dalam kurung 1 kurang A kali dalam kurung ST kurang 1 dan ditambah BT kurang 1. Di mana nilai A adalah parameter pemulusan. Rumus ini memberikan pengukuran level data yang lebih responsif terhadap perubahan terbaru. Dan berikut ada tren komponen. Komponen tren dengan
beri nilai B underscore T. Enggak underscore sih di sini. B dengan tanda pangkat T kecil ya. Menangkap arah dan laju perubahan dalam deret data dengan menggunakan rumus BT sama dengan B dikali dalam kurung ST kurang ST min 1 ditambah 1 kurang B dalam kurung 1 kurang B BT min 1. Di sini nilai B adalah parameter pemulusan tren yang memungkinkan peramalan menjadi lebih baik untuk pola data deret waktu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Berikut ada advantage dan disadvantage untuk DES, teknik kekurangan dan kelebihannya. Untuk kekurangannya, di sini memerlukan inisialisasi yang lebih kompleks, berbeda dengan triple S tadi ya, yang membutuh data yang tidak memerlukan data yang kompleks. Yang berikut ada tidak cocok untuk data yang memiliki pola musiman. Yang ketiga membutuhkan dua parameter. Parameter yang sebelumnya ini level komponen dan trend komponen, dan yang terakhir lebih intensif secara komputasi. Berikut ada kelebihan dari DS. Yang pertama mampu menangani tren dengan baik. Yang kedua model lebih fleksibel. Yang ketiga cocok untuk data yang menunjukkan pertumbuhan, dan yang terakhir memberikan akurasi yang lebih baik. Berikut ada perbandingan, bisa Anda lihat sendiri perbandingan SES, Triple S, dan DS pada grafiknya. Menurut kalian, lebih simpel yang mana dalam menggunakannya? Sekian video saya kali ini. Saya Denis Timpua. Selamat malam.